Halo Manual Lovers, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kembalinya Master Muda Jenius Arsip Agung Surgawi yang Tak Tertandingi. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Seluruh ketua klan dan sekte sedang berkumpul. Si Menbong menyampaikan rasa malunya karena apa yang telah terjadi. Ia begitu malu hingga merasa ingin bersembunyi di lubang. Ia bercerita bahwa sejak awal si Menchu adalah pria yang licik. Ia mengusir orang-orang yang tidak berada di pihaknya. Ia hanya ingin memanfaatkan klan untuk kepentingan pribadi. Si Menbong tidak menyangka si Menchu akan melakukan perbuatan sekeji itu setelah dia mengusirnya dari posisi tetua. Pria lain mengatakan bahwa ia juga malu. Kalau bukan karena Bumhang, mereka pasti akan mengira kalau insiden yang terjadi sebelumnya hanyalah akibat amukan kelompok jahat. Pria lain mengatakan bahwa mungkin si Menchu menyebabkan insiden lain yang belum diketahui. Selama ini mereka membanggakan diri sebagai klan terkemuka dan sekte fraksi ortodoks, tapi tidak pernah melakukan apapun selain diam dan menonton. Sekali lagi mereka sangat malu. Si Onge tidak ingin percakapan mereka berlarut-larut. Ia juga tidak peduli apakah sebenarnya mereka merasa sedih atau senang. Mereka hanya perlu beristirahat malam itu, menyelesaikan diskusi dan mengakhiri pertemuan. Semua orang segera setuju. Namun di lain sisi, ada dua pria yang kembali melanjutkan percakapan mereka mengenai rencana untuk menaklukkan klan Shimen. Mereka harus memobilisasi elit dari setiap klan dan sekte dari fraksi ortodoks. Jadi mereka harus mulai mencari nama-nama yang dirasa cocok. Hugong melihat bagaimana pertemuan itu mengingatkannya pada pertemuan di aliansi Murim dulu. Pertemuan yang sangat membosankan seperti biasanya, tapi tetap saja ada wajah yang ia rindukan. Hugong mempertimbangkan untuk pergi ke aliansi Murim. Namun, dengan situasinya kini yang kehilangan seluruh kekuatan, Hugong dengan cepat mengurungkan niatnya. Di luar 3 teknik pertahanan hebat, satu-satunya hal yang bisa Hugong kendalikan adalah pergeseran titik tekanan. Sedangkan energi tanpa batas dan serangan absolut yang ia miliki masih belum cukup. Hugong harus bertindak hati-hati. Bumhang terkejut saat tiba-tiba ada orang yang memanggil namanya. Bumhang tidak percaya saat semua orang menunggu persetujuan akhir darinya, padahal mereka bisa melakukannya sendiri. Namun, bagaimanapun, dialah yang menyebabkan mereka semua berada di titik itu. Tentu, itu artinya ia juga terlibat langsung dalam insiden itu. Bumhang akhirnya angkat bicara, mengatakan bahwa mereka hanya perlu melakukan sesuai dengan hasil diskusi. Ia juga memuji setiap orang sebagai individu luar biasa, hingga Bumhang yakin semuanya akan bisa berjalan tanpa banyak masalah. Si Unge tidak terkejut melihat sikap Bumhang yang begitu positif tanpa kekhawatiran. Baginya, Bumhang terlihat seperti seorang veteran yang telah melewati semua jenis perang. Si Unge jadi penasaran, apakah memang semua orang jenius bertindak seperti Bumhang, dan Bumhang yang mendengarnya hanya bisa tertawa. Di dalam benaknya, Hugong merasa sangat percaya diri. Mereka akan menangani klan Shimen yang merupakan peringkat 10 dari 10 klan besar. Tentu saja, ia tidak merasa khawatir, namun tetap saja ia perlu lebih banyak pengalaman di Jianghu. Baru saja mengatakan bahwa mereka telah sampai pada keputusan akhir dan akan berangkat, pintu itu didobrak oleh Xiao Xingye. Dia memberi kabar mengenai amukan orang dari klan Shimen yang memiliki mata merah darah. Berdasarkan ucapan Eun Ang, hal itu kemungkinan disebabkan oleh dorman energi mereka. Tentu saja, semua orang kalang kabut. Mereka belum pernah mendengar istilah dorman energi sebelumnya. Oleh karena itu, Bumhang segera memerintah pengawal untuk mengecek kondisi. Yun tentu saja bertanya pada Bumhang mengenai apa yang terjadi. Hugong jadi ikut berpikir mengenai dorman energi. Ia juga tidak tahu pasti,
tapi hal itu pasti bersangkutan dengan cara Xi Menchu dalam melakukan sesuatu. Dorman energi adalah seni bela diri yang kekuatannya bagaikan ledakan terakhir kehidupan. Menggunakan inti energi dalam diri seseorang dan menyediakan bas hingga 2-3 kali lebih besar dari energi internal biasanya. Menggunakan meridian yang berkembang pesat untuk melepaskan pembuluh darah tersumbat di dalam tubuh mereka dan melupakan rasa sakit. Hugong merasa bahwa itu adalah pilihan terbaik terakhir klan Shimen yang tidak akan rugi apapun. Bumhang segera meminta Yun untuk memerintahkan pada pasukan keamanan dan orang arsip untuk mengaktifkan formasi pertahanan dan setelah itu melindungi kakek mereka. Semua orang segera bersiap saat itu, sedangkan seorang pengawal segera memberi laporan terkininya bahwa ketika mereka mengangkut sisa anggota klan Shimen ke kereta kuda di pintu masuk utara plaza, Xi Menchu mulai kejang dan kemudian orang yang terluka ringan mulai terpicu dorman energi mereka lalu melawan. Mereka sudah mencoba melindungi ketua sekte dan klan. Namun, meskipun mereka menang secara jumlah, tapi situasinya tetap terlihat tidak menguntungkan bagi mereka. Para pengawal sudah mencoba menyerang Xi Menchu, tapi semuanya gagal. Hugong yang memperhatikan melihat bagaimana Xi Menchu terlihat begitu bersemangat bahkan setelah ia terjatuh dan terluka sebelumnya. "Tuan, kau tidak hanya akan diam dan melihat saja kan?" tanya Xiao Xingye. "Kau bisa mengaktifkan jebakan luar biasa Heavenly Grand Archive untuk mengakhiri semua ini, kan?" Bumong menjelaskan bahwa mereka memang punya formasi jebakan di sana, tapi orang dari arsip mereka juga ikut bertarung, jadi mereka tidak bisa menggunakan formasi jebakan. Xiao Xingye kembali berkata bahwa Bumhang lah yang berarti harus masuk ke medan pertempuran itu, karena ia mendengar Bumhang adalah pria yang kuat. Di dalam benaknya, Hugong merasa jengkel. Ia tahu bahwa dorman energi mungkin hanya akan bertahan selama 1 jam. Pada akhirnya, mereka akan mati sendiri setelah waktu berlalu. Namun, Hugong menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan ada ketua sekte atau klan yang terluka. Bumhang akhirnya turun tangan membantu. Ia menyelamatkan ketua Iron Society yang terlihat kesulitan melawan orang dari klan Shimen. Bumhang memastikan kondisi ketua Iron Society. Ketua klan juga terkejut dengan bantuan itu. Di lain sisi, Bumhang meminjam pedang milik ketua Iron Society karena ia tidak memiliki pedang. Ia mulai menyerang cepat dan Bumhang segera menargetkan meridian limpa dari Xi Menchu karena titik itulah yang menghasilkan dormant energi. Dengan mudah, Bumhang mulai merobek satu persatu limpa dari orang Shimen. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Xi Menchu. Xi Menchu tidak menyangka pada akhirnya Bumhang mencoba melawannya langsung yang saat itu penuh dengan dorman energi. Bumhang jelas memiliki keberanian. Semua orang tentu menunggu dengan khawatir. Xi Menchu menyerang, tapi Bumhang justru menggunakannya sebagai kesempatan. Xi Menchu juga memperhatikan gerakan Bumhang. Bumhang memanfaatkan serangan telapak tangan Xi Menchu untuk justru mendekatinya dengan bebas, dan saat itulah ia menebas. Bumhang berhasil membunuh Xi Menchu dan semua orang tak percaya. Salah seorang pria mengatakan dia tidak akan dengan mudah mempercayai sebuah rumor dari sekarang. Sedangkan pria lainnya mendengar dari ketua cabang sekte pengemis kalau Bumhang memang mempelajari ilmu bela diri. Tapi dia tidak menyangka kalau Bumhang ternyata sangat ahli. Menikmati pujian itu, Bumhang mengatakan bahwa ia bisa mengalahkan Xi Menchu karena pria itu sudah terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Pengawal memuji keahlian bela diri Bumhang yang akan menjadi bintang baru yang naik daun di Jianghu. Di lain sisi, Xi Menbong melihat teknik pedang dan gerakan yang digunakan oleh Bumhang. Ia terlihat begitu berbeda dengan sosok Heavenly Grand Archive yang ia tahu. Saat si Unge bercerita tentang Bumhang, awalnya ia mengira itu hanya dilebih-lebihkan saja.
Namun, sekarang ia telah melihatnya sendiri. Si Menbong menunggu apa yang akan dilakukan Bum Hang di masa depan. Akhirnya, pengawal berseru bahwa mereka harus menyelesaikan seluruh anggota klan Simen yang tersisa itu. Sedangkan di klan Simen, Poi Lu Chen memasuki ruangan di mana Simen Ong dengan tubuhnya yang tidak lagi berbentuk ada di sana. Ia menyampaikan bagaimana ia mendengar banyak keributan terjadi di luar sana. Ia tahu bahwa semua keluarga terkemuka di Anhui Utara sengaja menggabungkan kekuatan untuk menyerang klan Simen. Simen Ong ingin tahu bagaimana kondisi sang ayah. Poi Lu Chen menjelaskan bahwa Simen Chu pergi ke Heavenly Grand Archive untuk membalas dendam, tapi sepertinya gagal. Ia yakin orang-orang itu juga akan segera menyerang mereka. Simen Ong yang mendengarnya tentu ketakutan. Ia memohon pada Poi Lu Chen untuk dibunuh saat itu juga. Simen Ong mengatakan bahwa kini ia berada di kondisi yang menyedihkan dan ayahnya juga tidak ada, jadi ia lebih baik mati daripada ditangkap oleh Heavenly Grand Archive. Tentu saja Poi Lu Chen tidak setuju. Seharusnya Simen Ong tidak menyerah pada kehidupan di saat sesuatu yang bagus justru akan terjadi. Simen Ong tentu tidak mengerti apa maksud ucapan itu. Kau tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi pada seseorang di dunia? Betul tidak? Tanya Poi Lu Chen yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana perasaanmu jadi orang yang tidak berguna? Melihat keadaanmu yang menyedihkan ini, aku tidak bisa berhenti tertawa. Apa ini yang selalu kau rasakan dulu? Poi Lu Chen kemudian tertawa terbahak-bahak. Tentu saja Simen Ong kesal mendengarnya, tapi dengan cepat Poi Lu Chen bicara lagi. Jangan khawatir, aku akan pastikan untuk menjagamu selamanya untuk hiburanku. Poi Lu Chen tertawa lagi. Ayo hidup untuk waktu yang lama, kakak. Sehari setelah kudeta keluarga Simen, sebuah laporan datang mengenai kekalahan mudah dari pasukan klan Simen. Mendengar kabar itu, kediaman Heavenly Grand Archive tentu saja merayakannya. Semua orang menumpahkan air mata kebahagiaan, saling tertawa, dan memberi pujian. Beberapa hari kemudian, Simen Bong juga datang. Ia menyerahkan harta karun Heavenly Grand Archive yang sebelumnya diambil oleh Simen Chu, sekaligus tambahan batangan emas sebagai permintaan maaf. Setelah hasil penyelidikan, terungkap bahwa ada 5 klan keluarga yang menyebabkan kekalahan Simen Chu. Mereka sudah meminta maaf dan berjanji untuk mendukung rekonstruksi. Hugong melihat bagaimana 10 tahun mendatang, Simen Bong harus melewati tahun-tahun yang sulit. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Setelah itu, orang berikutnya yang datang adalah manajer dari Mansien Keuangan Kontinental. Dia membawa sebuah kotak kayu kecil sebagai hadiah karena telah berhasil menghentikan pernikahan dengan Simen Ong. Manajer mendengar bahwa beberapa hari lalu Bum Hang sedang mencari eliksir di Heavenly Grand Archive. Jadi, dia memberikan file Mystica Grace. Walaupun ia takut hadiah itu mungkin tidak akan terlalu berguna baginya, di lain sisi, Bum Hang melihat hadiah itu dengan tatapan aneh. Manajer juga menyadarinya. Hugong di dalam hati senang karena file Mystica Grace adalah satu dari 3 kejahatan yang ada. Sebelumnya, setelah Hexacrash Viper, Hugong tidak lagi mendengar kabar mengenai 3 kejahatan itu, walaupun ia sudah berusaha keras untuk mencarinya. Hugong sangat senang karena ia bisa mendapatkan 1 dari 3 kejahatan itu. Manajer hampir saja membawa hadiahnya kembali karena mengira Bum Hang tidak menyukai hadiahnya. Namun, Bum Hang dengan segera menahannya dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah terbaik. Manajer berterima kasih karena Bum Hang sudah mengatakannya. Tidak lama kemudian, giliran Mansion Baehwa dan Fem Pavilion yang tiba. Mansion Baehwa berbisik pada Boem Hang dan mengatakan bahwa Sekte Azure Moon belum menyiapkan hadiah mereka, jadi mereka akan memberikannya nanti. Hal itu membuat Bum Hang jadi penasaran dengan hadiah besar
apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan mereka. Di lain sisi, Ketua Azure Moon mengajak sang putri, Ban Gyoin, untuk pergi bersama ke Heavenly Grand Archive. Karena keluarga lain juga pergi mengunjungi mereka, jadi tentu mereka tidak boleh ketinggalan. Ban Gyoin tentu setuju, tapi ia akan merasa tak enak hati kalau datang tanpa hadiah. Ayahnya mengatakan bahwa hadiah telah disiapkan. Ban Gyoin tentu bertanya apa hadiahnya. "Dirimu," kata sang ayah, membuat Ban Gyoin terkejut. "Aku harus membuatmu dan Bumhang bersatu bagaimanapun caranya. Semakin kamu mengenal Heavenly Grand Archive dan tuan mudanya, kau pasti akan semakin terkejut. Kita juga harus memperkuat hubungan." Namun Ban Gyoin dengan cepat melarikan diri dari sang ayah. Sepertinya gadis itu tidak menyukai ide perjodohan sang ayah. Di lain sisi, Ban Guang mencoba memahami dan menyadari bahwa sepertinya ia harus membutuhkan lebih banyak waktu untuk membujuk Ban Gyoin. Sedangkan malam harinya, klan pengemis juga datang tanpa hadiah ke Heavenly Grand Archive. Mereka hanya datang untuk makan daging, tidur, dan lalu pergi. Padahal Bumhang pikir kunjungan hari itu sudah berakhir, tapi setelah kepergian klan pengemis, Iron Society juga ikut datang bersama putranya dan Kang Mu. Dan Kang Mu menyapa Beom Hang. Hari itu adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah perjamuan keluarga Shimen beberapa waktu lalu. Ia mengatakan sudah banyak mendengar mengenai Bumhang dari ayahnya. Bumhang melihat bagaimana kali itu, dan Kang Mu terlihat begitu senang, berbeda dengan saat perjamuan terakhir di mana ia lebih banyak diam. Sekarang ia memperlakukan Bumhang seperti teman dekat karena sudah menyelamatkan Iron Society. Iron Society membawa 3 kotak kayu dengan pedang di dalamnya. Iron Society mengatakan bahwa beberapa hari lalu Bumhang sudah menyelamatkannya, tapi saat itu Bumhang mengatakan tidak memiliki pedang. Oleh karena itu ia membawa 3 pedang agar Bumhang bisa memilih pedang mana yang ia suka. Sebelumnya Iron Society memang sudah mengirimkan surat padanya dan mengatakan kalau mereka ingin memberinya pedang. Itu kenapa mereka ada di sana. Bumhang mulai memperhatikan pedang pertama. Baginya kejernihan pembentukan pedang itu sangat luar biasa dan distribusi beratnya juga sangat baik. Berat pedangnya secara keseluruhan berkurang sekitar 50-70% saat diangkat ke atas. Ujung pedang memiliki berat sedang. Pedang itu jelas pedang yang diinginkan oleh siapapun. Iron Society tertawa, senang karena mendapatkan pujian itu. Ia meminta Bumhang untuk memperhatikan juga pedang yang lain. Bumhang mulai menilai pedang kedua. Dia memuji fleksibilitas dan harmoninya. Ketika pedang itu menerima energi, elastisitas berubah dengan cepat. Pedang itu baik untuk menghadapi berbagai variasi serangan. Jika digunakan dengan gaya yang elegan, maka pedang itu akan menunjukkan keanggunan. Pedang itu juga pedang yang bagus dan diinginkan oleh siapapun. Iron Society tertawa lagi. Ia ingin Bumhang melihat pedang terakhir yang ia bawa. Sekali lagi, Bumhang memperhatikan pedang ketiga. Hugong melihat sepintas bagaimana pedang itu sudah tua, baik dari sarung juga pegangannya. Namun, mustahil Iron Society membawa pedang biasa. Hugong mencoba melihat roh pedang itu. Iron Society kemudian bertanya, "Pendapat Bumhang tentang pedang itu?" "Ini adalah pedang yang anggun dan indah," jawab singkat Bumhang. Iron Society bertanya dengan ragu, pedang mana yang akan dipilih oleh Bumhang. Bumhang mengatakan bahwa ketiga pedang itu terlalu banyak untuknya. Jadi dia akan memilih pedang pertama kalau Iron Society tidak keberatan. Iron Society ingin tahu alasannya. Bumhang menjelaskan bahwa semua pedang itu luar biasa, tapi pedang pertama lebih cocok baginya daripada pedang kedua. Iron Society masih ingin tahu pendapat Bumhang dengan pedang ketiga.
Bum Hang mengatakan bahwa pedang itu adalah pedang yang dibuat Iron Society dengan sangat hati-hati. Bum Hang merasa ia tidak tepat memilih pedang ketiga, karena Iron Society seharusnya mencari pemilik pedang yang cocok dan sesuai dengan harapan Iron Society atau bahkan menjadikannya relik. Iron Society terkejut dengan jawaban itu dan tak menyangka kalau Bum Hang akan mengenalinya. Iron Society ingin mendengar pendapat Beom Hang lebih lanjut. Bum Hang mengatakan bahwa pedang ini luar biasa, terutama adalah puncak keanggunannya. Namun, nilai sejatinya adalah ketika dipegang oleh mereka yang memiliki keterampilan pedang, maka pedang ini bisa menunjukkan daya dorong sejatinya. Kalau menggunakan aliran ki yang halus, bilahnya menjadi cukup tajam untuk memotong apapun. Sisi lain pedang ini dirancang agar intensitas pembentukannya sedikit berbeda. Pedang ini bisa mempercepat aliran energi. Selain itu, lapisan berwarna yang ada di pedang merupakan jejak besi tajam yang ditambah secara hati-hati dan bukannya dipukul secara kasar. Bum Hang lanjut menjelaskan bahwa susunan besi tajam diatur dengan memadukan kekerasan dan kelenturan. Selain keterampilan pedang, kekuatan juga akan mengalir saat diekspresikan. Bum Hang kagum karena Iron Society bisa menciptakan pedang seperti itu. Jadi tentu saja ia tidak bisa memilih pedang berharga itu. Dan Kang Mu pun kagum dengan seluruh penjelasan Bum Hang, seolah ia melihat seluruh proses pembuatan pedangnya. Kemampuan Bum Hang jelas luar biasa. Iron Society melanjutkan bahwa pedang itu adalah pedang yang dibuat untuk orang pertama di dunia dan juga disebut pedang pertama di dunia. Dia juga membuatnya dengan segala kekuatan agar bisa diakui tanpa tergantung pada 3 pedang yang dimilikinya dari Hugong. Namun sekarang Hugong sudah meninggal. Jadi dia ingin menyerahkan pedang itu pada pemilik yang berbeda. Iron Society memohon agar Bum Hang mau menyimpan pedang itu. Dia sangat ingin pedang itu bisa beraksi di tangan Bum Hang. Meskipun mungkin Bum Hang tidak punya banyak waktu untuk menggunakan pedang karena sibuk belajar, tapi dari titik awal itu mungkin suatu hari Bum Hang bisa mencapai puncak. Hugong melihat pedang itu dan tidak menyangka kalau pedang itu memang ditujukan untuknya. Seolah hal itu adalah sebuah kebetulan yang luar biasa terjadi di dunia. Walaupun semuanya terasa misterius, namun pada akhirnya Bum Hang menerima pedang itu dan berterima kasih pada Iron Society. Setelah kepergian Iron Society itu, Bum Hang menemui Bum Chun bersama Yun dan Bumong. Ketiganya berbincang di dalam perjalanan. Yun sedikit kesal karena Iron Society tidak memberikan seluruh pedang itu sekaligus, padahal pedang hanyalah sepotong besi biasa saja. Bumong menambahkan bahwa Mansion Financial Continental membawa herbal itu hanya karena barang itu menghabiskan ruang di gudang mereka. Di dalam benaknya Hugong hanya berusaha memaklumi 2 pria itu. Begitu berada di tempat Bum Chun, mereka kembali bicara. Kepala keluarga sedang menganalisa keterlibatan klan Shimen dalam konspirasi. Mereka juga mengusir para pengawal Shimen yang setengah hati karena takut. Di lain sisi, Heavenly Grand Archive juga tahu mengenai Federasi Anhui Utara yang diusulkan pendiriannya oleh pemilik Mansion Baekhwa. Bumong berpendapat bahwa akan baik kalau mereka bergabung di dalamnya. Awalnya ia pikir hal semacam itu tidak akan berguna karena aliansi Murim tidak melakukan apa-apa, tapi ternyata hal itu berhasil. Bum Yun segera menyetujuinya. Sudah 3 bulan sejak Hugong meninggal dan aliansi tidak peduli dengan kemelut yang mereka hadapi. Di lain sisi, Hugong setuju juga dengan ide pendirian federasi itu. Bum Hang menyampaikan bahwa memang sepertinya masalah klan Shimen ini selesai, tapi Shimen Chu memiliki hubungan kerabat yang tidak sederhana. Para kerabatnya mungkin akan melawan. Walaupun tidak dalam waktu dekat, tapi mereka kemungkinan besar akan mengancam keluarga. Selain itu, keluarga Shimen juga akan menghadapi masalah internal mengenai perebutan kekuasaan.
hanya dengan membentuk federasi, maka mereka bisa menahan pasukan pemberontak. Selain itu, Heavenly Grand Archive mendukung pembentukan federasi. Oleh karenanya, Bumhang berencana ingin memegang kendali wilayah terdekat di sekitar keluarga. Jadi, jika ada sesuatu terjadi pada setiap keluarga, Heavenly Grand Archive bisa menangani dengan mudah. Pada saat yang sama, mereka memiliki kendali pada akses keluar masuk dari tempat mana saja. Kakek merasakan bahwa itu adalah ide yang sangat hebat. Yoon juga senang karena keluarga mereka akan menjadi keluarga terbaik di dunia. Di luar, rumor mulai tersebar mengenai Heavenly Grand Archive dan Bumhang yang memiliki kontribusi besar dalam kehancuran klan Shimen. Arsip itu dikenal sebagai tempat misterius dan orang tidak bisa sembarangan bicara saat ada di tempat itu. Namun, bagi sebagian orang, tetap saja tidak masuk akal kalau keterampilan bela diri seorang murid yang hanya membaca buku bisa menyaingi Mensien Baekwa atau master di sekte Azure Moon. Pria lain mengatakan bahwa di mana ada asap, disitulah ada api. Dalam artian, Bumhang benar-benar memiliki peran penting dalam insiden itu, sehingga semua orang mulai membicarakan Heavenly Grand Archive. Juyang bertanya, kenapa tiba-tiba banyak orang membicarakan Bumhang yang bahkan telah dikabarkan meninggal dari Heavenly Grand Archive. Pria lain menjelaskan bahwa mungkin ada yang salah di sana dan lebih baik mereka berhenti sampai di sana. Juyang lalu memastikan apakah pria lain itu khawatir. Ia dengan cepat menyangkalnya. Hanya saja, belum terlalu terlambat untuk merubah keputusan membunuh daripada menyesal setelahnya. Ia tidak ingin terlibat lebih dalam setelah semuanya. Juyang mengatakan bahwa itu karena pria lainnya tidak mengenal temannya dengan baik. Ia sendiri bahkan tidak bisa menghindar. Ia ingin menunjukkan sesuatu padanya, yaitu surat dari temannya. Pria itu mulai membacanya dan dia tidak melihat ada yang aneh di sana. Hanya seperti surat ucapan pada umumnya. Juyang kemudian meminta pria lainnya untuk membaca 6 huruf yang ditumpuk berurutan. Pria itu sepertinya menyadari sesuatu. Rupanya surat itu adalah surat yang terenkripsi khusus antara Bumhang dan Juyang. Isi surat dari Bumhang, "Hai Juyang, aku hidup tapi aku mati. Selama aku masih ada, keluargaku tidak akan bisa melarikan diri dari kesedihan dan kegelapan. Ketika aku tidak ada lagi, kesedihan orang-orang yang peduli padaku akan berhenti. Aku memintamu untuk menepati janji dan harapan. Pada hari kau meminta untuk keluar, aku akan pergi. Aku akan menyerahkan hidupku padamu. Tidak boleh ada yang mengetahui rahasia kematianku. Aku akan mati secara diam-diam." Juyang bertanya, apakah kini pria itu bisa merasakan keseriusan Bumhang yang ingin mati? Pria itu kemudian berkata bahwa seharusnya ia menunjukkan surat itu padanya sebelumnya. Ia meminta Juyang untuk tidak khawatir, karena ia akan mencarikan pembunuh bayaran termahal yang sangat handal. Seperti apa yang Bumhang inginkan, bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil. Ia kini merasa bersemangat meskipun kemudian merasakan ada hal yang salah. Pria itu bertanya, "Kalau semua ini telah berlalu, apakah kau juga akan mati?" "Ya, seperti yang aku katakan sebelumnya pada pertemuan pertama. Bagaimana aku bisa hidup dengan fakta bahwa aku telah membunuh temanku? Aku juga harus mati, dan itu menjadi tanda hormatku pada Heavenly Grand Archive," kata Juyang saat itu. "Melalui sudut pandangku, kau dan Bumhang sama-sama gila," ucap pria itu. Fajar sedang menyingsing. Sebelum matahari terbenam, aku dan Bumhang dari Heavenly Grand Archive akan mati.